Di informasi lain, seorang siswi SMP di Pontianak harus mendapat penanganan medis secara intensif akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah siswi SMA dari beberapa sekolah. Ya, korban ini mengalami kekerasan fisik berupa benturan di kepala hingga luka lebam di bagian tubuh dan mengalami trauma cukup berat. Seperti inilah kondisi korban berinisial AU, pelajar sekolah menengah pertama di kota Pontianak saat dirawat di rumah sakit akibat penganiayaan yang terjadi pada 29 Maret lalu. Ya, menurut ibu korban, kejadian ini bermula saat korban dijemput oleh salah seorang pelaku yang meminta bantuan untuk dipertemukan dengan kakak sepupunya terkait permasalahan di media sosial. Ya, setelah bertemu, korban bersama saudara sepupunya dibawa ke lokasi sepi oleh beberapa orang siswi sekolah menengah atas yang diduga para pelaku pengeroyokan. Ya, setidaknya 3 orang oknum siswi SMA yang terlibat kontak fisik terhadap korban, bahkan salah satu pelaku sempat berniat merusak kelamin korban. Ya, selain yang terlibat kontak fisik, setidaknya ada 12 siswi lain di lokasi yang menonton dan mentertawai korban. Hal ini membuat pihak keluarga korban bersikukuh akan melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum. Sebenarnya dia tidak mau bertemu dengan siapapun di sini, dan memang kami larang untuk bertemu dengan siapapun kecuali orang-orang terdekat, dan memang kami sebenarnya rahasiakan dia keberadaannya di sini karena sudah ada beberapa kali untuk indikasi mediasi atau damai seperti itu. Tapi saya maafkan mereka, dia anak-anaknya saya maafkan, tapi untuk proses hukum harus berlanjut. Ya, menanggapi kasus ini, berbagai macam komentar diberikan para netizen terhadap para pelaku pengeroyokan terhadap siswi yang masih duduk di bangku SMP. Ya, di tagar Justice for Audrey ini, netizen mengecam perlakuan sejumlah siswi yang duduk di bangku SMA. Netizen berharap ada keadilan yang akan diberikan penegak hukum terhadap pelaku. Yang melihat kasus ini, Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat yang menengahi kasus ini berharap kasus ini tidak sampai ke ranah kepolisian karena korban dan pelaku masih di bawah umur. Kami berupaya semaksimal mungkin agar kasus ini jangan sampai masuk ke ranah kepolisian, yaitu sampai ke ranah pengadilan. Mengingat anak-anak ini sama-sama di bawah umur, sama-sama memperoleh hak yang sama, yaitu berhak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.